Pernahkah kamu merasa hidup ini terus bergerak, tapi kamu seperti tidak ikut bergerak di dalamnya? Kamu bekerja setiap hari, bertemu orang, mengerjakan banyak hal, tapi di dalam dirimu ada ruang kosong yang tak bisa dijelaskan. Kamu pernah tertawa, tapi jauh di dalam hati ada sesuatu yang tetap sepi. Kamu pernah mencapai sesuatu yang kamu impikan, tapi entah kenapa, setelah itu kamu merasa hampa lagi. Dan setiap kali kamu bertanya pada diri sendiri, apa yang sebenarnya aku cari? Kamu tidak benar-benar tahu jawabannya. Kita semua pernah berada di titik itu. Titik di mana kita merasa kehilangan arah, meski seolah sudah melakukan segalanya dengan benar. Dan di sanalah buku The Power of Now, karya Eckhart Tolle, menjadi cermin yang menampar kesadaran kita. Buku ini tidak memberi motivasi tentang masa depan, tidak memberi janji bahwa semuanya akan baik-baik saja. Sebaliknya, ia mengajarkan sesuatu yang jauh lebih sederhana, namun jauh lebih sulit. Berhenti sejenak dan hidup di saat ini. Eckhart Tolle bukanlah seorang filsuf besar atau pemuka spiritual pada awalnya. Ia hanyalah manusia biasa yang tenggelam dalam penderitaan batin yang dalam. Setiap hari ia hidup dalam ketakutan, kecemasan, dan rasa putus asa. Sampai suatu malam, di ambang keputusasaan total, ia berbisik pada dirinya sendiri. Aku tidak tahan lagi hidup dengan diriku. Dan kalimat sederhana itu membuka pintu kesadaran yang selama ini tertutup. Tiba-tiba ia menyadari bahwa ada dua entitas dalam dirinya. Yang satu adalah aku yang mengamati, dan yang lain adalah diriku yang penuh penderitaan, pikiran, dan emosi. Dan kalau ada dua, berarti yang sesungguhnya bukanlah pikiran itu, melainkan kesadaran yang mengamatinya. Sejak saat itu, hidupnya berubah. Ia tidak lagi dikuasai oleh pikirannya, tapi justru menjadi saksi dari pikirannya. Ia belajar diam di dalam dirinya sendiri, tanpa takut. Dan di dalam keheningan itu, ia menemukan sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata, kedamaian yang utuh. Bukan kedamaian yang datang karena keadaan luar, tapi kedamaian yang muncul karena penerimaan penuh terhadap momen yang sedang terjadi. Tolle kemudian menulis buku The Power of Now, dan di sanalah ia menjelaskan bahwa penderitaan manusia sebagian besar lahir karena kita tidak hidup di masa kini. Kita hidup dalam masa lalu yang tak bisa diubah, atau dalam masa depan yang belum tentu datang. Kita membawa rasa bersalah, dendam, dan penyesalan dari masa lalu, lalu mencampurnya dengan kecemasan dan harapan yang belum tentu terjadi di masa depan. Pikiran kita menjadi tempat paling ramai di dunia, tapi hati kita menjadi tempat paling sepi. Kita terus berpikir tanpa henti, dan anehnya, kita bahkan tidak sadar kalau kita berpikir. Eckhart Tolle berkata bahwa pikiran adalah alat yang luar biasa jika digunakan dengan benar, tapi berbahaya jika menguasai kita. Ketika pikiran menjadi tuan, kita kehilangan diri sejati. Kita mulai percaya bahwa kita adalah pikiran itu, padahal kita bukan. Kita adalah kesadaran di balik pikiran. Kita bukan gelombang di lautan, kita adalah laut itu sendiri. Namun ego tidak mau kita sadar akan hal ini. Ego butuh waktu untuk hidup. Ego butuh masa lalu untuk membentuk identitas, dan masa depan untuk mengejar pengakuan. Ego tidak bisa hidup di masa kini, karena di masa kini, ia tidak punya alasan untuk bertahan. Itulah sebabnya pikiran selalu berusaha menyeret kita keluar dari momen sekarang. Ia membuat kita merasa bersalah atas apa yang sudah lewat, dan khawatir tentang apa yang akan datang. Padahal hidup hanya ada di sini dan sekarang. Tolle menulis, sadarilah bahwa kehidupan hanyalah saat ini. Tidak pernah ada waktu lain. Kita tidak hidup kemarin, kita tidak hidup besok, kita hanya hidup sekarang. Dan jika kita tidak bisa hidup di saat ini, berarti kita tidak pernah benar-benar hidup. Kita hanya ada, tapi tidak hadir. Bayangkan kamu sedang berjalan di taman, dikelilingi pepohonan, udara sejuk, dan sinar matahari lembut menyentuh wajahmu. Namun pikiranmu sedang sibuk memikirkan pekerjaan, masalah rumah, atau seseorang yang melukai hatimu. Tubuhmu memang ada di taman, tapi jiwamu entah di mana. Dan itulah cara kita hidup selama ini. Tubuh ada di sini, tapi pikiran selalu di tempat lain. Kita kehilangan saat ini karena kita jarang benar-benar hadir di dalamnya. Tolle mengajak kita untuk menyadari bahwa setiap kali kita merasa menderita, itu karena kita menolak apa yang sedang terjadi. Kita ingin momen ini berbeda dari apa adanya. Kita menolak kenyataan dan menciptakan perlawanan batin. Padahal penderitaan sejati bukan datang dari situasi itu sendiri, tapi dari pikiran yang menolak situasi itu. Ketika kita berhenti menolak dan mulai menerima, sesuatu yang luar biasa terjadi. Kedamaian muncul. Penerimaan bukan berarti menyerah, tapi mengakui bahwa saat ini adalah apa adanya.
Dan dari penerimaan itu, lahirlah kekuatan sejati untuk berubah. Tolle juga berbicara tentang tubuh sebagai pintu menuju kesadaran. Ketika kamu memperhatikan napasmu tanpa mengubahnya, ketika kamu merasakan udara masuk dan keluar dengan lembut, ketika kamu mendengar suara alam tanpa menilai, kamu sedang memasuki now, ruang hening di mana hidup terasa begitu nyata. Tidak ada waktu, tidak ada masa lalu, tidak ada masa depan, hanya keberadaan yang murni. Dan di dalam keberadaan itu, tidak ada ego. Tidak ada aku yang ingin menang, tidak ada aku yang ingin diakui, tidak ada aku yang takut kehilangan. Yang ada hanyalah kesadaran yang diam dan damai. Disitulah kita menemukan siapa diri kita sebenarnya. Bukan nama, bukan jabatan, bukan cerita hidup, tapi kesadaran murni yang menjadi dasar dari segalanya. Bayangkan jika manusia di seluruh dunia bisa hidup dengan kesadaran seperti itu, mungkin dunia akan menjadi tempat yang sangat berbeda. Tidak ada lagi kebencian yang tumbuh dari masa lalu, tidak ada lagi peperangan yang lahir dari ketakutan masa depan. Karena semua orang hidup di saat ini, di tempat di mana kedamaian alami berada. Hidup dengan kesadaran sekarang bukan berarti hidup tanpa tujuan. Bukan berarti menyerah pada keadaan. Tapi berarti menjalani setiap momen dengan sepenuh hati, tanpa terburu-buru menuju masa depan, tanpa terjebak dalam luka masa lalu. Kamu tetap bisa bermimpi, tetap bisa berjuang, tapi kamu melakukannya dengan penuh kesadaran, bukan dengan rasa takut atau kekurangan. Dan ketika kamu mulai hadir di setiap momen, hidupmu akan terasa lebih jernih, lebih pelan, tapi lebih dalam. Kamu tidak lagi bereaksi secara otomatis terhadap emosi, karena kamu bisa melihat emosi itu datang dan pergi seperti awan di langit. Kamu tidak lagi terjebak dalam pikiran yang menakutkan, karena kamu tahu bahwa kamu bukan pikiran itu. Kamu hanya mengamatinya dan membiarkannya berlalu. Eckhart Tolle tidak mengajarkan agama baru, ia mengajarkan kesadaran, sesuatu yang sudah ada di dalam diri setiap manusia. Ia hanya mengingatkan kita bahwa kedamaian tidak bisa ditemukan di luar, karena sumbernya selalu ada di dalam. Dan semakin kamu hadir di saat ini, semakin kamu merasakan kehadiran itu. Kehadiran yang hangat, yang tenang, yang tidak membutuhkan apa-apa untuk menjadi lengkap. Cobalah sekarang, di detik ini. Tarik napas perlahan. Rasakan udara masuk melalui hidungmu. Jangan pikirkan apapun. Rasakan hanya sekarang. Hening, tenang. Itu bukan sesuatu yang kamu ciptakan. Itu adalah dirimu yang sebenarnya. Dan mungkin dari sini kamu akan mulai memahami apa yang selama ini kamu cari. Bukan kekayaan, bukan pengakuan, bukan masa depan yang sempurna, tapi kesadaran sederhana bahwa kamu ada. Bahwa kamu hidup, bernapas, dan memiliki momen ini. Dan momen ini, sobat, adalah segalanya. Pesan yang ingin disampaikan Eckhart Tolle begitu sederhana namun sangat dalam. Berhentilah mencari kebahagiaan di masa depan. Karena setiap kali kamu mencari, kamu justru menjauh dari yang sudah ada di depan mata. Kebahagiaan tidak pernah hilang, ia hanya tertutupi oleh pikiran-pikiran yang tidak pernah berhenti. Saat kamu berhenti mengejar, saat kamu berhenti menolak, kamu akan merasakannya muncul, tenang, lembut, dan nyata. Kamu akan tahu bahwa kamu tidak pernah kekurangan apapun. Kamu sudah lengkap sejak awal. Dan kesan yang tertinggal dari buku ini bukan sekadar tentang teknik meditasi atau teori spiritual, tapi tentang bagaimana kita seharusnya hidup. Bahwa hidup bukanlah sesuatu yang akan terjadi nanti, bukan sesuatu yang sudah lewat kemarin, tapi sesuatu yang sedang terjadi sekarang, di detik ini, di antara setiap napas yang kita ambil. Hidup bukanlah perjalanan mencari tempat tujuan, tapi perjalanan untuk hadir penuh di setiap langkahnya. Karena pada akhirnya, semua yang kita miliki, semua yang pernah kita cari selalu berpusat pada satu hal, sekarang. Dan jika kamu bisa benar-benar hadir di saat ini, kamu tidak akan lagi bertanya di mana kebahagiaan itu. Kamu akan merasakannya sendiri, dalam setiap napas, dalam setiap detak jantung, dalam setiap diam yang kamu biarkan apa adanya. Kamu akan tahu bahwa hidup bukan sesuatu yang perlu kamu pahami, hidup hanya perlu kamu alami. Sekarang, di sini, di momen yang tidak akan pernah terulang lagi.